Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang dalam video pembelajaran mata kuliah Mekanika Fluida. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari topik yang sangat menarik dan relevan dalam dunia teknik sipil, yaitu sistem dan jaringan pipa. Materi ini akan membahas prinsip-prinsip aliran fluida dalam jaringan pipa, teknik analisis menggunakan metode Hardy-Cross, hingga aplikasi sistem perpipaan dalam kehidupan nyata. Saya berharap video ini dapat membantu Anda memahami materi secara lebih mendalam dan aplikatif. Video ini dipersembahkan untuk mendukung proses pembelajaran yang dibimbing oleh Ibu Dr. Andi Sri Astika Wahyuni MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Mekanika Fluida. Mari kita simak pembahasannya dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Baik, sekarang kita masuk di bagian pertama dalam video kali ini. Kalau kita membahas terkait dengan dunia teknik sipil, jaringan pipa itu sebetulnya memegang peran penting terutama dalam sistem pendistribusian air minum. Sistem ini membutuhkan investasi besar sehingga diperlukan perencanaan matang untuk menjamin efisiensi dan efektivitasnya. Debit air yang harus dipasok sangat bergantung pada jumlah penduduk yang dilayani oleh kebutuhan industri di sekitar wilayah tersebut. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk tahu bagaimana perencanaan yang teliti untuk mendapatkan sistem distribusi yang efisien, sehingga dapat mendorong terjadinya efisiensi yang bagus di kalangan penduduk dan juga di dunia industri. Nah, untuk mendukung komponen tersebut, kita membutuhkan 4 topik utama untuk membahas kajian tersebut. Yang pertama, sistem perpipaan. Sistem ini difungsikan untuk mengalirkan cairan dari satu lokasi ke lokasi lain secara aman dan efisien. Dan yang kedua, analisis jaringan pipa ini cukup rumit dan memerlukan perhitungan yang besar. Yang ketiga, aliran terjadi karena adanya perbedaan tinggi tekanan di kedua tempat. Nah, inilah yang merupakan prinsip kerja dari sistem perpipaan jaringan. Kenapa? Karena aliran yang terjadi akibat perbedaan tekanan antara dua titik itulah yang mempengaruhi prinsip kerjanya. Nah, yang terakhir ada metode Hardy-Cross dan metode matriks untuk menyelesaikan perhitungan jaringan pipa. Nah, untuk informasi awalnya yang teman-teman harus tahu bahwa metode Hardy-Cross itu digunakan untuk menganalisis jaringan tertutup. Sedangkan metode matriks itu lebih modern dan cocok untuk perhitungan menggunakan komputer. Nah, di kesempatan kali ini kita hanya menggunakan prinsip dari metode Hardy-Cross. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini mengilustrasikan jaringan pipa tertutup yang merupakan implementasi dari metode Hardy-Cross, yang terdiri dari beberapa simpul dan segmen pipa. Setiap simpul ini, teman-teman, itu merupakan titik pertemuan aliran, sementara segmen pipa yang menghubungkan dengan simpul-simpulnya. Nah, kalau teman-teman bertanya mengenai apa maksud dari komponen-komponen yang ada dalam gambar tersebut. Nah, kita berbicara loop jaringan. Loop jaringan adalah lintasan tertutup dalam jaringan pipa, di mana pada gambar, setiap loop itu ditunjukkan dengan arah aliran yang digambarkan secara searah dan berlawanan dengan arah jarum jam. Yang kedua, kita berbicara key atau debit awal. Debit awal adalah nilai perkiraan aliran yang diberikan untuk setiap segmen pipa. Debit ini mungkin belum memenuhi kesetimbangan energi di seluruh loop. Makanya di metode Hardy-Cross itu kita akan membahasnya. Kemudian kita berbicara juga dengan istilah koreksi debit. Nah, koreksi debit itu merupakan arah persimpangan yang disesuaikan dengan nilai aliran di sepanjang loop untuk memastikan bahwa total kehilangan energi di loop tersebut menjadi nol.
koreksi dilakukan berdasarkan aliran air, kemudian kehilangan energi. Kemudian yang terakhir teman-teman, ada simpul. Nah, pada tiap simpul yang ada pada gambar tersebut merupakan titik jumlah aliran yang masuk dan keluar itu harus seimbang. Hal ini digambarkan dengan tanda panah aliran yang masuk dan keluar pada titik-titik simpul. Nah, sehingga berdasarkan gambar dari metode Hardy-Cross dapat kita pula tetapkan atau hitung dan mengoreksi aliran dalam jaringan pipa tertutup menggunakan 3 skemanya. Nah, skema awal tadi ialah aliran dalam pipa harus memenuhi hukum-hukum gesekan pipa untuk aliran dalam pipa tunggal. Berikut persamaannya. Selanjutnya, aliran masuk ke dalam tiap-tiap simpul harus sama dengan aliran yang keluar. Nah, perhatikan persamaannya. Selanjutnya, jumlah aljabar dari kehilangan tenaga dalam pipa satu jaringan tertutup harus sama dengan 0. Nah, inilah yang menandakan bahwa di gambar tersebut itu harus menunjukkan pentingnya memahami hubungan antara debit aliran, kehilangan energi, dan arah aliran untuk mencapai efisiensi dalam sistem perpipaan. Sehingga proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi aliran yang optimal dengan mempertimbangkan hukum-hukum gesekan pipa berdasarkan hukum konservasi massa dan energi. Sekarang kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu mengenal persamaan rumus kehilangan tenaga akibat gesekan. Setiap pipa dari sistem jaringan terdapat hubungan antara kehilangan tenaga dan debit. Secara umum, hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk HF sama dengan KJM. Persamaan ini kita dapat kaji bahwa M itu harus tergantung pada rumus gesekan pipa yang digunakan dan koefisien K tergantung pada rumus gesekan pipa dan karakteristik pipa. Sebenarnya, nilai pangkat M tidak selalu konstan, kecuali bila pengairan berada pada keadaan hidraulis kasar, yang sedapat mungkin dihindari. Akan tetapi, perbedaan kecepatan pada masing-masing pipa tidak besar. Oleh karena itu, kita mampu untuk mengenal nilai M itu dalam keadaan semua pipa. Kalau kita ingin kaji secara luas, kita mampu menggunakan persamaan Darcy-Weisbach. Nah, persamaan ini yang tampil di layar teman-teman itu merupakan kaidah dari persamaan sebelumnya. Karena rumus dari Darcy-Weisbach ini merupakan sebuah contoh bahwa ketika sebuah persamaan kehilangan energi akibat gesekan itu digunakan, maka dia didefinisikan sebagai fungsi dari panjang pipa, diameter, kecepatan aliran, dan koefisien gesekan. Sehingga berubah lagi persamaannya menjadi H sama dengan 8FL per G pi kuadrat D pangkat 5. Sekarang kita masuk di prosedur metode Hardy-Cross. Yang pertama atau langkah pertama, pilih pembagian debit melalui tiap-tiap pipa Q0 hingga terpenuhi persamaan kontinuitas. Yang kedua, hitung kehilangan tenaga pada tiap pipa dengan rumus HF sama dengan KQ kuadrat. Langkah ketiga, jaringan pipa dibagi menjadi sejumlah jaringan tertutup, sehingga tiap pipa termasuk dalam paling sedikit satu jaringan. Yang langkah keempat, hitung jumlah kerugian tinggi tenaga sekeliling tiap-tiap jaringan, yaitu kita bisa memperolehnya menggunakan paradigma stigma HF sama dengan 0. Langkah kelima, hitung nilai stigma mutlak 2Q, 2 kaki untuk tiap jaringan. Langkah keenam,
pada tiap jaringan diadakan koreksi debit atau deki supaya kehilangan tinggi tenaga dalam jaringan seimbang. Adapun koreksinya dapat teman-teman lihat dan nampak di layar. Selanjutnya, debit itu harus dikoreksi sebesar Q sama dengan Q0 ditambah dengan delta Q. Tadi kita telah menyinggung terkait dengan debit koreksi. Berdasarkan persamaan 73.1, di mana HF sama dengan Q kuadrat, ketika dialjabarkan kembali, berubah persamaannya. Nah, teman-teman bisa melihat bentuk-bentuk persamaannya di layar. Nah, di kajian selanjutnya, kita mampu mengenal bahwa penggunaan persamaan dari 73.1 itu ketika digunakan secara baik, maka kita akan menghasilkan jumlah kehilangan tenaga dalam tiap jaringan adalah 0. Sehingga di setiap pipa dari sistem jaringan itu terdapat hubungan antara kehilangan tenaga dan debit. Bentuk persamaannya teman-teman bisa melihat di stigma HF sama dengan 0. Karena koefisien K itu tergantung pada rumus gesekan pipa dan karakteristik pipa, dan M tergantung pada rumus gesekan pipa yang digunakan, maka perbedaan kecepatan pada masing-masing pipa tidak besar. Nilai M atau nilai dari kaidah M yang ada pada nilai HF itu dianggap konstan untuk semua pipa. Olehnya itu, di dalam persamaannya kita mengkaji ulang dengan menggunakan proteksi debit koreksi. Sehingga ketika aljabar sebelumnya atau persamaan sebelumnya telah dijelaskan, maka akan berubah menjadi delta Q sama dengan stigma Q kuadrat per stigma mutlak 2K Q0. Itulah persamaannya. Setelah kita menjabarkan persamaan 73.1, maka kita akan menemukan titik cerah dari persamaan koreksi debit. Di mana perlu saya sampaikan bahwa koreksi debit pada loop itu dilakukan dengan memperhatikan arah aliran dengan dua subkajian dari arah koreksi jaringan pipa. Yang pertama, jika kehilangan tenaga searah jarum jam lebih besar, koreksi dilakukan berlawanan dengan arah jarum jam. Yang kedua, apabila pipa yang berada pada dua loop, koreksi debit adalah kombinasi dari dua nilai koreksi yang diperoleh. Sehingga arah koreksi harus disesuaikan dengan arah aliran. Apabila dalam satu jaringan kehilangan tenaga karena aliran searah jarum jam lebih besar dari yang berlawanan atau stigma Q0 kuadrat lebih besar dari 0, maka arah koreksi debit adalah berlawanan jarum jam atau negatif. Jika suatu pipa menyusun dua jaringan, maka koreksi debit deki untuk pipa terdiri dari dua buah delta Q yang diperoleh dari dua jaringan tersebut. Hasil hitungan yang benar dicapai apabila deki itu hampir sama dengan 0. Sampailah kita di bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari paparan materi yang sebelumnya kami telah jelaskan. Yang pertama, setidaknya ada 4 yang menjadi poin penting dari paparan materi yang kami sampaikan. Yang pertama berkenaan dengan sistem pipa, yang kedua berkenaan dengan gesekan pipa, kemudian ada koefisien, dan yang terakhir adalah kecepatan pipa. Adapun yang dimaksud dalam sistem pipa itu sendiri bahwa setiap pipa dari sistem jaringan terdapat hubungan antara kehilangan tenaga dan debit, dan juga berkenaan dengan gesekan pipa itu kita meninjau berdasarkan bahwa M itu terdapat rumus gesekan pipa yang digunakan. Sedangkan berkenaan dengan koefisien tentunya menjadi tolak ukur kita bahwa koefisien K itu tergantung pada rumus gesekan pipa dan karakteristik pipa itu sendiri, dan juga jenis pipanya. Kemudian yang terakhir dari kesimpulan ini adalah kecepatan pipa. Kecepatan pipa ini diarahkan bahwa perbedaan kecepatan pada masing-masing pipa tidak besar. Nilai M dianggap konstan untuk semua pipa. Ini menandakan ada keterhubungan antara gesekan pipa dengan kecepatan pipa.
Mungkin itu paparan dari kesimpulan kami. Kita lanjut sekarang ke pembahasan soal-soal. Dan soal-soal yang kami sampaikan ini setidaknya ada 3 contoh. Namun dari 3 contoh tersebut kami hanya menjelaskan satu bagiannya saja. Adapun kalau nanti teman-teman melihat ada beberapa kajian-kajian soal yang tentunya belum dipahami, silakan berkomentar di kolom chat. Nanti kami akan merespon untuk kembali meninjau pertanyaan dari teman-teman semua. Sekarang kita beralih ke soal pertama. Soal pertama dikatakan bahwa kolam A dan B dengan beda tinggi muka air 25 meter dihubungkan oleh serangkaian pipa 1, 2, dan 3 yang dihubungkan secara seri. Pipa 1, pipa 2, dan pipa 3 kehilangan tinggi tekanan sekunder yang diabaikan. Ditanyakan, tentukan debit pipa, tentukan tekanan pada titik sambung, kemudian tekanan pada kedua kolam dan sumbu pipa yang memiliki panjang 10 meter, dan tentukan panjang pipa ekivalen. Kita masuk di pembahasan soalnya. Nah, kita masing-masing dulu jabarkan apa-apa yang diketahui seperti L1, L2, L3, D1, D2, dan D3, F1, F2, dan F3 seperti yang dijabarkan tadi di soal. Kemudian, untuk mencari debit aliran, tentunya kita menggunakan persamaan yang telah kita definisikan tadi di awal di materi, di mana HF itu menyimbolkan terkait dengan persamaan debit aliran. Jadi teman-teman bisa menggunakan persamaan yang telah kami sampaikan di awal menggunakan 8F L Q pangkat 2 per 9 Pi kuadrat D pangkat 5. Kemudian Anda sesuaikan dengan penamaan pipa 1, pipa 2, dan pipa 3. Adapun F1, F2, F3, dan juga penomoran angka itu merupakan simbol dari karakteristik pipanya. Jadi kalau semisal dari bagian A teman-teman cari, Anda melihat ada penomoran, itu menandakan bahwa itu merupakan pipa 1, pipa 2, dan seterusnya. Setelah dijabarkan, disubstitusikan persamaannya, kasih masuk nilai-nilainya, teman-teman bisa memperoleh bahwa 25 sama dengan 8 dikali 0,016 dikali 600 per 9,61 dikali pi kuadrat dikali dengan 0,762 pangkat 5 dan seterusnya. Kemudian dengan persamaan kontinuitas Q sama dengan Q1, Q1 sama dengan Q2, Q2 sama dengan Q3, dan seterusnya, maka persamaan di atas akan menjadi 25 sama dengan 3,088 Q pangkat 2 sampai seterusnya. Teman-teman bisa lihat di layar. Kemudian persamaan itu dikorelasikan atau disubstitusikan, dijumlahkan, dan teman-teman akan memperhasilkan 25 sama dengan 24,715. Adapun teman-teman akan dapat perubahan nilai itu diakibatkan karena nilai persamaan dari 24 itu 24,715 itu kita bagi lalu kita kembali kuadratkan sehingga diperoleh kembali nilai persamaan untuk debit aliran yaitu 1,006 meter kubik per detik. Kemudian kita masuk di bagian B-nya bahwa tekanan pada titik sambung, di mana titik sambung kita peroleh bahwa tekanan di titik C dan E dapat dihitung berdasarkan tinggi tekanan di titik C. Dan seterusnya teman-teman bisa lihat di layar. Kemudian untuk menyimbolisasikan bahwa ada tekanan di titik C, kita menggunakan sebuah persamaan garis, di mana persamaan garis yang kita gunakan PC sama dengan Y 10 ditambah X dikurang HF1. HF1 itu menandakan bahwa dia pada pipa 1. Adapun nanti kalau teman-teman melihat di HF1 itu akan berubah, itu nantinya akan berkaitan dengan penomoran pipanya kembali. Kemudian setelah kita kembali tadi sudah jabarkan, teman-teman bisa kembali meninjau pada jarak vertikal dari titik C dan E sampai garis horizontal melalui ujung hulu sambung pipa.
Nah, di mana ketika teman-teman menjabarkan, mensubstitusikan, Anda menggunakan persamaan X sama dengan L1 per L1 ditambah L2 ditambah L3. Adapun nanti persamaan ini merupakan, karena tadi soal kan disampaikan, dia merupakan rangkaian seri. Makanya dia menggunakan persamaan L1 per L1 ditambah L2 ditambah L3 dikali dengan H. Itu merupakan atau menandakan bahwa dia itu merupakan rangkaian seri, teman-teman. Jadi dia itu menggunakan korelasi itu. Sampai terusnya teman-teman bisa melihat di layar, disubstitusikan nilainya masuk. Terus Anda sudah dapatkan persamaannya, mendapatkan nilai-nilainya, mengkorelasikannya dengan persamaan, maka Anda akan memperoleh nilai persamaan PC, yaitu 168,928 Newton per meter pangkat 2. Kemudian karena kita selalu menggunakan aturan SI atau satuan internasional, kita menggantinya menjadi kilonewton per meter kuadrat. Jadi nanti teman-teman bisa konversi persamaan itu ke kilonewton, ya, kilonewton per meter per meter persegi. Setelah itu kembali lagi kita menggunakan persamaan garis, ya. Setelah kita menggunakan persamaan garis, kita substitusi masuk, kita peroleh lagi hasilnya. Sampai seterusnya dengan korelasi dari persamaan yang telah kami jelaskan sebetulnya. Sehingga kita dapat memperoleh persamaan baru, ya, dari bagian C untuk panjang pipa ekuivalen, yaitu LE sama dengan DE pangkat 5 per FE, dan seterusnya teman-teman bisa di layar. Karena itu merupakan dua korelasi, teman-teman. Ada debit aliran, ada rangkaian seri, itu kami paparkan semua dalam bentuk persamaan seperti yang tampak di layar. Sehingga di hasil akhir untuk panjang pipa ekuivalen kita peroleh adalah 4.802,76 meter. Mungkin itu dari pembahasan soal nomor 2. Adapun pembahasan soal-soal yang teman-teman akan lihat, yaitu soal nomor 2 dan 3, teman-teman bisa melihat pembahasannya seperti apa. Dari nanti pemahaman dan pengkajian teman-teman ada yang tidak dipahami, silakan berkomentar di kolom chat. Nanti kami akan merespon dan juga akan menjelaskan ke teman-teman mengenai kaidah yang teman-teman tidak pahami. Mungkin itu, teman-teman. Terima kasih atas kesempatan waktu dan kesempatannya. Saya dan rekan saya Adelia Putri Kusumawardani mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Olehnya itu, kami dari tim pemateri mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada dosen pengampu kami dan juga teman-teman yang memperhatikan presentasi kami. Kami tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.